Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Muhammad dan juga terdapat teman-teman saya yang bernama Nisayul Pasiregar dan juga Nabila Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter serta dampak dan krisis ekonomi. Kepada Nisayul Pasiregar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Torik yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal terhadap penurunan defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan negara dalam suatu periode tertentu. Ini biasanya terjadi saat pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur yang kita bisa lihat IKN, subsidi atau program sosial, sementara pemasukan negara kita nih yang dari pajak atau sumber lain itu tidak mencukupi. Oke, next. Cara mengurangi defisit. Nah, di sini cara mengurangi defisit tadi itu dengan cara satu, meningkatkan pajak untuk menambah pemasukan negara, yang kedua, mengurangi pengeluaran negara seperti subsidi atau program sosial, yang ketiga, meningkatkan efisiensi penerimaan pajak agar kebocoran pendapatan itu berkurang. Dampak nih, nah di sini ada dua dampak, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi itu karena konsumsi dan investasi itu menurun. Serta dampak sosial jika pengurangan belanja negara mempengaruhi program itu, bantuan sosial. Dan untuk jangka panjang, stabilitas fiskal lebih terjaga, mengurangi ketergantungan pada utang, serta kepercayaan investor itu meningkat, yang mendukung stabilitas nilai tukar dan investasi asing. Ekspansi moneter. Ekspansi moneter adalah kebijakan diambil oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini biasanya dilakukan saat perekonomian melambat atau berada dalam resesi. Dampak ekspansi moneter. Di sini ada dua dampak, yaitu positif dan negatif. Untuk positif, investasi itu meningkat karena pinjaman lebih mudah dan murah, serta konsumsi naik karena masyarakat lebih terdorong untuk berbelanja, dan juga peningkatan lapangan kerja akibat bertumbuhnya aktivitas ekonomi. Negatifnya itu resiko inflasi tinggi karena jumlah uang yang beredar itu meningkat, serta gelembung aset saat dana murah mengalir ke pasar saham atau properti secara berlebihan, berpotensi menimbulkan krisis di masa depan. Itu saja dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisayul Pasiregar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Agustina. Kepada Nabila Agustina dipersilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang supply shock. Supply shock eh, tentang kenaikan harga minyak. Minyak itu merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga PLTN, PLTS gitu. Lalu eh, ketika harga minyak naik, biaya biaya produksi di banyak sektor ikut meningkat. Dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen. Nah, di sini ada dampak dari kenaikan harga minyak. Dampaknya itu yang pertama ada inflasi yang meningkat karena biaya produksi naik, sehingga harga barang ikut naik. Lalu ada pertumbuhan ekonomi melambat karena perusahaan mengurangi produksi dan investasi. Lalu yang ketiga ada pengangguran yang meningkat akibat perusahaan yang kesulitan membayar biaya operasional. Lalu ada solusinya nih. Meskipun tantangannya besar, ada beberapa solusi yang bisa diambil untuk meredam dampak kenaikan harga minyak. Yaitu yang pertama ada subsidi energi. Dengan cara memberikan subsidi energi, tetapi dapat membebani anggaran negara.
Lalu yang kedua, mendorong penggunaan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Lalu kebijakan moneter ketat seperti menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Lalu ada anggaran pemerintah dan kebijakan fiskal. Anggaran pemerintah adalah rencana pengeluaran dan pendapatan negara dalam 1 tahun fiskal. Jenis kebijakan fiskal itu ada ekspensif dan kontraktif. Ekspensif itu pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu kalau kontraktif, yaitu pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi. Lalu ada dampak dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu jika belanja pemerintah tinggi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, tetapi resiko defisit juga lebih besar. Lalu, jika pajak dinaikkan, pendapatan negara akan bertambah, tetapi daya beli masyarakat bisa turun. Baik, mungkin segitu saja dari saya dan akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih nih kepada Nabila Agustina. Selanjutnya saya akan membacakan tentang atau mempresentasikan tentang sistem moneter dan krisis ekonomi. Baik, slide selanjutnya. Sistem moneter adalah sistem yang mengatur peredaran uang dalam suatu negara yang dikelola oleh bank sentral. Fungsinya sistem moneter ini yaitu menjaga stabilitas ekonomi agar inflasi terkendali dan pertumbuhan tetap berkelanjutan. Namun dalam sistem moneter ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Salah satunya yaitu gagal bayar utang. Kita ambil contoh seperti utang Yunani pada tahun 2010 terjadi karena pemerintahnya tidak bisa bayar utang luar negeri. Akibatnya Uni Eropa harus memberikan bailout besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi Yunani. Selain itu, inflasi yang tidak terkendali juga bisa menjadi pemicu, seperti contoh di Venezuela, di mana hyperinflasi menyebabkan harga barang naik drastis hingga mencapai lebih dari 1 juta% pada tahun 2018. Uang menjadi tidak berharga dan banyak masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan dasar. Bagaimana sih cara melakukan atau mengatasi hal tersebut? Yaitu pemerintah dapat melakukan bailout, yaitu memberikan dana penyelamat kepada perusahaan atau bank yang mengalami kesulitan finansial. Lalu bagaimana sih cara mengatasi krisis ekonomi? Ada beberapa solusi, yaitu intervensi bank sentral. Ketika krisis terjadi, bank sentral biasanya akan menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih terdorong untuk mengambil kredit dan melakukan investasi. Lalu, seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu bailout, pemerintah dapat menyelamatkan perusahaan besar yang memiliki dampak sistematik terhadap ekonomi. Lalu reformasi keuangan, yaitu langkah jangka panjang untuk mencegah krisis terjadi di masa depan. Regulasi keuangan yang lebih ketat dapat menghindari spekulasi berlebihan. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Moneter serta Dampak dan Krisis Ekonomi.